Salam sejuta fakta oleh Big Team. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Sambil di-subscribe, kita dengarkan kebenaran berikut. Shalom sahabat, senang bisa berjumpa dengan saya Heri Christian dari channel IKIM. Ya, Iman Kristen Indonesia menjawab, soft way is the best way. Saya tidak sendirian, saat ini saya bersama sahabat saya Amin Wijaya dari channel Blessing You Channel. Wah, itu lihat, beliau sedang naik taksi online, sedang menuju ke Bareskrim ya. Ada misi apakah beliau? Dan selamat datang juga untuk Pak Hermanto, Pak Pergaulan si Jabat. Baik, kita langsung ke Ko Amin dulu. Shalom Ko Amin. Shalom semuanya. Wah, ini Pak mobilnya, Jenderal, Pak Jabat, Pak Hermanto semuanya ya. Ya. Ini lagi kemana ini? Ya, lagi tadi dapat kabar, jadi ada beberapa saudara-saudara kita yang sedang berjuang gitu. Kita bukan membahas untuk yang salah atau yang benar, no, betul kan gitu. Jadi tetap dalam proses hukum tetap ini, tapi ada beberapa yang akan mendampingin beliau gitu. Saya dapat kabar ya, kalau nggak salah ada berapa ya tadi ya. Terus juga tadi ada yang kontak saya. Itu pengen minta ketemu ya, saya bilang ketemu di sana, saya udah tadi kasih WA beliau itu untuk gabung dalam tim lawyer. Kalau nggak salah banyak ya Pak Jenderal, 20-an ya. Halo. Oke, maaf, lupa ngeklik. Jadi informasi terakhir dari lawyer yang salah satu tim advokasi utusan IKIM dan ASKRI, dan itu representasi dari IKIM dan ASKRI, Pak Martin Lukas Simanjuntak mengatakan ada sekitar 20-an. Tapi hari ini yang langsung ada di Bareskrim ada 8 atau 10. Ya, di mana seharian ini mereka lagi nunggu Pak Kece ya. Luar biasa, ada hal kecil perjuangan mereka sampai belum makan siang. Wah, ini luar biasa. Kayaknya sepele ya Pak ya. Tapi nah itu juga. Iya lemes. Saya dengar kayak begitu kan, aduh, jadi kayak gimana ya, saya memberi support, dana juga saya masih termasuk di bawah garis kemiskinan, ya kan. Jadi gimana caranya gitu kan. Jadi ya tadi juga ada tim lawyer juga yang ada hubungin saya langsung kasih ke Pak Martin ya sono, jadi nanti juga ketemu di sana. Ya saya hanya bisa memberi support untuk pengacara untuk tetap semangat walaupun lapar, dan kali ini saya membawa nasi Padang. Dahsyat. Wah, luar biasa. Nasi Padang untuk para tim lawyer yang di sana, untuk hanya berupa bentuk kecil doang lah, support kecil. Ya. Oke, hari ini ya, Ko Amin, kita membahas soal ini, luar biasa ya. Saudara-saudara, ayo dukung tim advokasi Muhammad Kece. Dan tidak ada yang kecil, Karena apa? Kita semua udah tahu ya, beliau belum dipanggil dulu, tidak ada tabayun, pokoknya langsung baru diduga langsung diciduk, bawa dari Bali langsung dibawa ke Jakarta. Luar biasa, nggak ada tabayun, nggak ada ini, kita udah teriak-teriak, kita sudah menyerukan ketidakadilan dan seterusnya. Tetapi inilah kita semua yang penuh kasih, ya ikuti saja proses hukum, ya. Oke, Ko Amin saat ini ada di mana nih? Hari ini kita reportase ya, saudara ya. Apa yang dilakukan? Tidak ada bantuan atau kontribusi yang dianggap kecil. Tidak ada. Hari ini Ko Amin ya, ini tadi dadakan ya ngobrol. Pak, ada berapa nih di sana? Oh, ada sekian. Wah, oke deh. Langsung dia pergi ke rumah makan Padang dan langsung bergerak. Oh, tidak ada kendaraan. Langsung cari taksi online. Silakan Ko Amin, apa yang mau disampaikan lagi? Ya, jadi tim lawyer ini kan juga mereka yang saya tahu tidak pernah menanyakan berapa sih bayaran saya. No, mereka bekerja
karena kasih ya, karena kasih mereka bersatu. Dan juga tadi saya dengar sampai saya, waduh kok belum pada makan sampai jam berapa tadi gitu. Jadi ya saya apa ya? Saya kan pernah ngerasain rasa lapar, apalagi berjuang. Nah, lagi berjuang begini, gitu. Tentu saja kan harus ada tenaga, ada ini, gitu. Jadi apa? Untuk siapapun, yuk support untuk tim para lawyer yang sedang berada di sana, gitu. Dukungan Anda baik dalam doa, semangat, ataupun berupa makanan juga sangat dibutuhkan juga untuk para tim lawyer gitu. Karena Kayaknya gini, mereka Kok Amin, jujur ya, jujur manusiawi saya tadi ketika Kok Amin, wah mereka kita bawain ini ya untuk makan siang. Jujur hati kecil saya, aduh kok cuma makan siang rasanya. Tetapi ketika kita gerakkan jalan tadi ya Pak ya, ayo kita sampaikan. Hati saya ternyuh, tahu ternyuh Pak. Itu bukan onta, tapi rasanya wah ya luar biasa. Mulai dari hal kecil ini sebelum yang lain-lain. Ya ini sedang proses, kita belum bisa memutuskan, menceritakan akan A, B, C, D, E, belum bisa. Tetapi paling tidak support ini yang luar biasa ya. Sekali lagi seperti yang Ko Amin katakan di awal tadi ya, ini bukan soal siapa salah siapa benar, tetapi ayo kita support bahwa sebetulnya tetap ada ketidakadilan. Ustadz Abu Janda saja mengatakan bahwa hukum ini kok tidak seimbang gitu ya, intinya begitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini. Oke, Ko Amin, ada kabar lagi di mana? Ini masih dalam perjalanan ya? Iya, nanti Pak Ikim tolong minta Pak Martin ketemu di luar gitu, karena kan juga Oke, susah untuk masuk ke dalam dan betul. sebagaimana gitu. Saya udah Jadi hubungi, saat ini saya ambil kontak-kontak Pak. sudah ya, ini saya juga udah mau dekat Ya, sampai juga. oke. Jadi untuk para viewer, yuk selain dalam doa, tetap kita harus bisa mendukung. Dukungan sekecil apapun, baik berupa nasi juga sangat-sangat diperlukan untuk tim penasehat. Pak, terusin aja Pak, Ya, terusin aja. Nah. Oke ya, Pak oke. Ikim, lanjut dulu dengan yang lain, saya matikan Lanjut. mic dulu ya. Oke. Saya ini langsung ke ini Pak pertama Pak Pergaulan Si Jabat. Apa kabar Pak Pergaulan Si Jabat? Shalom. Pak Pergaulan Si Jabat. Oke, silakan. Pak Pergaulan Si Jabat, ada tanggapan, usulan atau pertanyaan? Oh, kayaknya masalah ini Pak. Mic-nya saya belum kedengaran. Baik Pak Hermanto, silakan open mic-nya. Ya, salam Pak Jenderal. Oh, maaf Pak Hermanto. Ini Pak Pergaulan sudah kedengaran suaranya. Silakan Pak. Ya, silakan. Pak Si Jabat. Halo, Pak Si Jabat. Baik, Pak Hermanto saja. Silakan. Nanti menyusul Pak Si Jabatnya. Silakan Pak Hermanto. Ya, salam Pak Jenderal. Salam. Saya setuju dengan apa yang dibilang Pak Jenderal, bahwasanya ini bukan masalah benar atau salah, tapi di sini ini kita menuntut ada rasa keadilan di kedua belah pihak. Jangan di pihak kita semua ditangkap-tangkapin, tapi di pihak mereka dibiarkan semacam dipelihara begitu kan. Itu anggapan kita loh sebagai orang awam. Kita melihat secara nyata ini, secara fisik, secara nyata, bahwasannya dari mereka yang menghujat, menghina agama orang lain sampai saat ini tidak ada di proses hukum, padahal sudah dilaporkan berkali-kali. Nah, kita sebagai masyarakat awam ini ingin melihat sampai sejauh mana keadilan ada di negeri ini gitu loh. Sementara singkat dulu begitu Pak Jenderal, terus saya lanjut kembali. Oke, baik. Terima kasih Pak Si Jabat. Oke, Tuhan berkati. Lalu Pak Jaya Inspirasi. Gimana Pak Jaya? Shalom. Ya, sangat mendukung sikap teman-teman penasihat hukum, sekecil apapun
dari teman-teman yang ikut menonton ini ya, maupun nanti tayangan ulang, mari kita dukung para lawyers kita untuk membantu mereka. Pertanyaannya Pak, ada nomor rekening nggak untuk bisa mengumpulkan dana untuk membantu mereka ini Pak? Ada Pak, rencananya nanti memakai rekening BMI, Bina Misi Indonesia Pak. Tapi nanti kita belum sekarang, nanti minggu depan Pak. Ya, supaya kita tersistem dengan baik, tidak tergesa-gesa, walaupun ini penting seperti itu. Tapi luar biasa tadi Pak Yusuf Manubulu sudah hadir di Barreskrim membawa istri dan anak dari Pak Muhammad Kece tadi siang. Ya itu info dari dari lawyer Pak kita, Yusuf. representasi dari IKIM dan ASKRI sudah hadir di sana. Puji Tuhan ya. Rekeningnya jadi memang kita soal ini ya mulai Pak ya? Minggu depan. Ya, bukan soal salah benar itu terlepas dari situ, tapi yang kita mau perjuangkan sekarang adalah menuntut suatu keadilan. Ya, menuntut suatu keadilan untuk menjadi sebuah perhatian bagi persoalan yang sedang terjadi supaya dilihat oleh masyarakat umum, bahkan kalau bisa di seluruh dunia disaksikan seruan-seruan kita ini bahwa di Indonesia inilah yang terjadi. Kalau mereka katakan bahwa belajar di Indonesia, toleransi beragama dan lain sebagainya, keadilan di Indonesia, keadilan sosial, tapi rupanya kan tidak terjadi seperti yang disampaikan oleh para politisi kita. Nah, karena itu kita bersuara, dan bukannya sekedar suara saja, tapi tentu kita butuh dana untuk mendukung semuanya ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Ya maaf Pak. Ini Pak Yusuf Manubulu membawa istri dari Pak Muhammad Kece. Nah, ini sempat foto bersama, dan ini lawyer kita, ini representasi dari IKIM dan ASKRI, dan ini tim lawyer kita sampai di televisi nasional ya, sudah mewawancara juga, dan ini sebagian dari tim. Ada 20, ada bertambah-tambah, tadi ada anggota IKIM, member IKIM dari Singapura menelpon saya juga, bagaimana kalau mau bergabung dengan tim advokasi ini, dan puji Tuhan saya dengar kalau nggak salah dari para lawyer dari UKI Pak mau bergabung, begitu. Oke, puji Tuhan. Lanjut ya. Pak, lanjut. Ya antusias. Puji Tuhan, langkah. Jadi gini, sangat dulu tepat. saya gini Pak, saya dulu juga pernah salah mengerti. Saya pikir bahwa kalau pengacara itu membela orang yang salah. Oh, bukan salahnya yang dibela, tetapi hak hukumnya secara adilnya. Betul. Oke Pak, lanjut Pak. Maaf, silakan. Ya, jadi pengacara ini kan dia akan menguraikan langkah-langkah hukum yang harus ditempuh dan juga seperti apa yang harus dilakukan oleh Pak Muhammad Kece ini ya. Jadi bukan soal membela yang salah begitu, tetapi mereka akan memberitahukan langkah-langkah seterusnya apa yang harus ditempuh ya. Dan kita dukung sama-sama ya teman-teman sekalian yang menonton ini untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlepas nanti persoalan salah benarnya itu kan masalah putusan pengadilan nanti, tapi teman-teman yang lain harus tahu, di seluruh Indonesia harus tahu persoalan ini ya. Untuk sementara begitu Pak. Halo Pak Heri, dibuka mic-nya Pak. Oke, baik. Saking semangatnya saya lupa Pak. Iya. Terima kasih untuk waktunya, dan Pak, pergaulan si jabat apakah sudah kedengaran? Sudah bisa open mic Pak? Apa tanggapannya? Masih belum. Baik. Pak Binsar, lalu Pak Kanur. Oh, Pak Binsar sudah tadi ya? Oke, Kanur, Pak Binsar, maaf. Silakan. Pak Binsar, silakan, sudah open mic. Ya, jadi bagus juga dengan adanya kejadian Pak Kece ini ya. Jadi kita yang seiman satukan kekuatan lah biar Power Rangers, kira-kira gitu aja, karena
Saudara-saudara di sana kan selalu ya membawa kepintarannya membodohin orang, membawa kekuatannya melumpuhkan orang, dan membawa kekayaannya menyusahkan orang. Nah, sekarang kita balik, satukan kekuatan gitu aja Pak Ikin. Iya, siap. Kasih. Satukan kekuatan ya, satu tidak harus sama, tetapi kita saling mengisi. Dan juga sebelum Pak Kanuru ya, jangan lupa saat ini jangan lupa dukung kita ada petisi ya, kita membuat petisi. Saya tunjukkan dulu petisi kemarin baru saya buat ya. Mana dia? Petisi. Ya, bebaskan MKC, tuntaskan dulu Yahya Waloni dan oknum penebar hate speech. Betul kan? Nah, saya nggak perlu tunjukkan ya, banyak sekali. Dan saat ini luar biasa, dalam waktu singkat, petisi kita sudah sampai 6.440. 6.460. Itu luar biasa. Kita menuju ke 7.500. Dengan 7.500 Anda, tanda tangan petisi Anda, itu lebih mungkin untuk direspon oleh pembuat keputusan. Nah, petisi ini kita tujukan kepada Pak Jokowi dan juga Kapolri. Dukung terus. Ada 3 tuntutannya. Ya, sebentar. Oke. Pak, ya. Boleh sambil minta linknya Pak untuk dibagikan di live chat? Oh, baik. Iya. Setahu saya sudah di live chat, Pak. Sebentar ya. Oh, sudah. Ya, sudah saya kirim di live chat, Pak. Oke. Sip. Iya, sebentar. Petisi ini ada 3 tuntutannya. Jika Muhammad Kece diadili, apalagi dipenjarakan dengan dugaan di atas, yaitu penistaan lah, dan lain sebagainya, hate speech, dan seterusnya, maka kami ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia, entah Anda sudah bergabung di WA grup kita atau belum, asal Anda Kristober Kristen, maka Anda adalah keluarga kami. Bersama warganet dan para penolak ketidakadilan di Indonesia, meminta dan menuntut 1. Usut tuntas dulu para ustadz intoleran, channel-channel muslim yang bebas menebar fitnah, hinaan, ujaran kebencian yang sangat menyakiti hati umat Kristen Indonesia dan dunia. Oke. 2, jika MUI dan lainnya bisa bijak tabayun terhadap UAS, penghina salib, maka harus tabayun juga terhadap MKC. Ini hanya representasinya saja, bukan hanya UAS, banyak sekali, belum Yahya Waloni lah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tegakkan sila kelima tanpa tebang pilih. Ini permintaan kami. Oke, baik. Silahkan segera isi saja. Sudah dibagikan di di live chat ya. Baik, Pak Kanuru, silahkan. Ya. Kanuru. Terima kasih, Pak Heri. Yuk. Selamat sore untuk semua pemirsa yang sedang menyaksikan siaran ini. Melalui peristiwa Muhammad Kece, saya melihat satu hal, bahwa ini adalah momen dan sekaligus juga ini menjadi simbol perlawanan ya terhadap satu situasi yang tercipta di bangsa dan negara kita ini dalam penegakan hukum. Ini kelihatannya seperti ada dikotomi ya, mayoritas dengan minoritas. Ini kelihatannya begitu. Manakala ketika hukum itu tidak dijalankan dengan seadil-adilnya. Maka dari kasus ini saya berharap ya, saudara-saudari baik Anda Kristen ataupun Muslim ataupun kelompok agama yang lain, bila merasa bahwa bangsa kita ini ada dalam situasi ini, situasi dikotomi yang tercipta dalam penegakan hukum, yang seolah-olah tebang pilih, seolah-olah ada kelompok yang dianak manjakan dan dianak tirikan, atau ada kelompok yang seolah-olah ditakuti dan ada kelompok yang kelihatannya lemah dan bisa dikendalikan, ya, bisa dijadikan tumbal dan lain sebagainya. Ini menjadi momen untuk kita bisa bersuara.
Sehingga apa? Sehingga ke depannya ya sikap ini tidak berlarut-larut, dan justru sikap inilah yang bisa membuat bangsa dan negara ini bisa rusuh. Sikap ini kalau dipelihara, dibiarkan, tidak dilihat secara cermat, dan kemudian pemerintah kita mengambil sikap dengan tegas sebagaimana yang kita inginkan, maka sikap inilah yang justru akan merusak kerukunan, merusak keharmonisan, dan memecah belah bangsa ini. Jangan hanya melihat apa yang dikatakan oleh Muhammad Kc secara sepihak. MUI, PBNU, PGI, dan semua ormas-ormas agama lainnya, termasuk juga dalam hal ini pemerintah, harus peka dengan situasi yang terjadi sekarang ini. Ya, itu yang pertama. Terus, yang kedua, ini ada satu kecenderungan yang saya lihat, di mana saudara-saudari kita ini yang berlatar belakang ex-Muslim, ini rentan sekali untuk mengalami ya tindakan-tindakan seperti ini. Rentan sekali mereka dikenai sanksi, dikenai pasal undang-undang penistaan agama dan lain sebagainya. Ini berbanding terbalik dengan mereka yang masuk di dalam kelompok yang pindah dari Kristen ke Islam misalnya. Loh, kok mereka kelihatannya aman-aman saja di sana, meskipun mulut mereka di sana itu sangat tidak beradab, kata-katanya, diksi yang dipakai, narasi yang dibangun itu sangat-sangat tidak beradab, ya. Saudara-saudara dengan mudah bisa temukan di internet, di YouTube. Tapi kok kelihatannya mereka aman-aman saja di sana. Maka saudara-saudara, ini saya mau serukan kepada khususnya orang Kristen. Kita lihat saudara-saudari kita yang berlatar belakang Muslim ini sudah banyak yang dikenai ya, pasal yang dalam hal ini saya katakan ini adalah perjuangan mereka yang luar biasa sekali. Kita masih ingat cerita Pak Rusli Monwarfa harus masuk penjara 4 tahun. Ada Pak Yusuf Roni, ya, kalau kita mau mundur lagi. Lalu ada Pak Saifuddin Ibrahim, dan nanti juga Pak Muhammad Kc, dan kemungkinan ke depannya ya mereka yang berlatar belakang Muslim lainnya itu akan menjadi target selanjutnya. Sebagaimana kita lihat di siaran-siaran YouTuber Muslim beberapa jam yang lalu ini, saya lihat mereka sudah kembali lagi menyasar beberapa ex-Muslim lainnya untuk kemudian diadukan. Nah, saudara-saudari umat Kristen, jangan biarkan saudara-saudara kita ini yang berlatar belakang Muslim berjuang sendiri, ya. Perjuangan mereka ini adalah perjuangan yang real. Mereka memperjuangkan ya agar ada keadilan di bangsa dan negara ini. Terlepas salah atau benar apa yang mereka lakukan, nanti hukum yang akan menentukan hal itu. Tetapi kita harus melihat bahwa perjuangan mereka ini punya dampak, punya implikasi untuk identitas dan keberadaan kita di bangsa dan negara ini. Kalau kita tidak mendukung mereka, siapa lagi? Ya, kalau kita kemudian hanya menyalahkan mereka dan menganggap bahwa mereka adalah orang yang bersalah, loh, apakah Anda tidak merasa bahwa perjuangan mereka ini punya implikasi, punya dampak untuk keberadaan Anda sebagai orang Kristen di bangsa dan negara ini? Ya, maka oleh karena itu, mari kita jadikan momentum ini ya untuk kita bersuara supaya keadilan benar-benar ditegakkan di bangsa dan negara ini. Terlepas agamamu Anda, ini momen bagi kita. Supaya pemerintah jangan seolah-olah menciptakan dikotomi minoritas dan mayoritas atau kelompok yang mudah untuk dijadikan tumbal dan kelompok yang seolah-olah ditakuti karena adanya massa, adanya tekanan yang besar. Itu dari saya, Pak Heri. Terima kasih. Mic-nya Pak Heri belum dibuka. Halo Pak Heri, mic-nya belum dibuka Pak Heri. Oke, baik, maaf saya baru nelpon salah satu advokat kita, representasi dari IKIM dan ASKI, dan beliau sedikit lagi akan masuk ya, memberitahukan apa yang terjadi. Oke, Ko Amin Wijaya gimana? Sudah sampai di mana Anda? Jadi luar biasa,
Pak Amin Wijaya ini secara spontan tadi ya ngobrol langsung, oke kita lakukan sesuatu, tidak ada bantuan dukungan yang dianggap kecil. Ya beliau Iya, membawa menyiapkan Pak makan Ikim. siang, ini udah makan sore. Iya Pak. Ya, Pak, Saya silakan. lagi nunggu, mereka tadi katanya lagi konferensi pers, saya lagi nunggu, jadi nanti mereka akan ke bawah gitu. Nah, sekarang ada di mana nih? Boleh buka open videonya? Reportasenya? Di Berarti ini samping Astro Bares, TV. di samping Bares, di samping Bares. Bentar ya, bentar ya. Ya, Iya, saya iya, lupa iya. lawyer. Ya, Pak Lawyer. Oke. Saya ada di samping di depan gedung Asosiasi South Asian. Oke, itu anu ya? Saya kalau Hmm. saya di sampingnya Asosiasi South Nation ini. Kalau di situ kan nggak bisa parkir, susah. Oh, barangnya susah. Oke, luar biasa. Kok Amin sudah ada di Baris Krim membawa tadi ya makanan untuk tim advokasi kita. Dan terima kasih juga tadi ada yang informasi Rudi Yohanes juga mengirimkan 2 lawyer kalau tidak salah ya. Ya, setahu saya 2 lawyer karena yang lawyer kita Martin Simanjutak mengatakan ya dari Rudi Yohanes juga mengirim. Jadi kalau ada yang mau mengirim lawyer silahkan hubungi Pak Martin Simanjutak ini. Nanti bisa ngontak saya atau tim Askri juga ada, luar biasa, dukungan udah banyak ya, sampai ada dari UKI juga siap-siap gabung, kemudian Pak Baktiar dan lain-lain, banyak sekali. Ini luar biasa dan baik. Kok Amin gimana? Sudah ketemu? Sebenarnya kita singkat saja ya. Oke, kembali lagi ke Pak Jaya. Kalau Pak Pergaulan Sijabat sudah bisa masuk, silakan aja. Pak Jaya, ada tambahan? Ya, iya Pak. Oke. Ya, salam semua Pak. Ya, salam. Iya Pak Heri ya, kita juga udah, kita kok nggak kenal kita udah pernah bicara di channelnya Pak Favel 88 loh. Oh iya. Lama ya Pak ya. Iya, oke Pak. Jadi saya sangat prihatin lah dalam keadaan negara kita ini seperti ini, tetap kita tuh minoritas seolah-olah tidak punya hak hak suara ya. Iya. Jadi untuk itu mari kita artinya itu umat-umat Kristen jangan kita artikan sempit dalam hukum kasih itu. Ya. Artinya hukum kasih itu tuh yang nggak harus diam terus, itu nggak benar. Kita harus kita harus menyuarakan hak-hak kita, bukan mau perang, tapi hak kita harus kita suarakan. Iya. Inilah saatnya kita ya, termasuk tuh bapak-bapak yang ada advokat kita Kristen yang ada di Indonesia ini ya, tunjukkanlah apa pesonanya supaya kita tuh jangan dianggap sepele terus ya. Ya, sekali lagi saya katakan kita bukan mau berperang, paling tidak hak kita jangan sampai terintimidasi terus. Jadi kalau kita biarkan seperti ini terus, lama-lama kita juga ya ada nggak ada harga diri lah. Jadi oleh sebab itu ya mari kita bergandengan tangan untuk mendukung Pak KC dan juga masalah biaya juga ya, mari sedikit kecilnya kita harus saling membantu, saling bahu-membahu lah. Paling itu aja yang bisa saya utarakan Pak Ikim. Oke, mantap Pak. Terima kasih untuk respon cepatnya hari ini. Baik, sebelum ke Pak Jaya dan Kanuru, Kok Amin gimana perkembangannya? Halo Kok Amin, masih di sana kah? Baik Pak Jaya, silakan Pak Jaya. Karena kita sambil nunggu lawyer kita, semoga bisa tersambung ya. Kalau bisa nanti di live-kan dari tempat ininya, mereka ada di sana. Iya. Supaya memang tidak bisa masuk Pak, tetapi nggak apa-apa. Oke. Iya, oke. Jadi gini Pak, tadi juga saya live dengan beberapa orang. Jadi ada pertanyaan dari mereka mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad KC ini, karena dianggap bahwa itu penistaan agama. Jadi mereka berusaha supaya ya udahlah cukup sampai segitu saja, tidak usah terlalu dibela-bela karena dia juga salah begitu. Ada orang yang mengatakan hal demikian. Jadi gimana respon Pak Heri
jika orang seperti itu berpikir demikian? Ya, kita begini Pak, kalau memang salah ya kita kan tidak pernah bilang jangan diproses. Tapi kalau bilang tadi petisinya adalah bebaskan Muhammad Kc, kan jelas Pak, intinya ada PR-PR yang belum diselesaikan oleh pemerintah ini. Betul. Kan begitu tuh. Nih lihat nih, petisi ini. Petisi ini sekarang sudah 6.440. Tidak lama lagi 750. Ini saya yakin tembus sampai 10.000 bisa lebih. Bebaskan MKC. Ini bukan karena dia entah benar atau salah, bukan di situnya. Tapi tuntaskan dulu PR. Ini kan sudah pernah dilayangkan Pak. Kita melapor ya. Itu Pak Yosua Tewu sama tim sama yang lain-lain pernah. UAS juga dilaporkan. Jelas-jelas menistakan. Dan juga bukan hanya itu Pak. Nah sekarang ada oknum-oknum muslim yang menyasar murtadin-murtadin. Bahkan kemarin. Betul. Itu tadi saya lihat ada yang lagi live itu Pak. Ya, saya tidak sebutkan namanya ya. Ada rumah kontrakannya didatangi loh Pak. Untung orangnya udah pindah Pak. Begitu. Dan pokoknya mau babi buta. Marilah kita bukan perang, please. Kita bukan perang. Kalau kami teriak itu normal. Karena kita bisa membuktikan begitu banyaknya hate speech dari pihak sana. Jadi intinya begitu. PR-PR yang lalu itu belum diselesaikan Pak. Berhenti begitu saja. Ya. Jadi usut tuntas dulu yang lama. Masuk itu Pak. Pak Amin Wijaya. Oke, baik. Halo Pak Amin, gimana? Halo, sebentar, audionya belum menyala. Jadi begitu Pak. Jadi intinya kita bukan soal benar salahnya, tetapi yang adil dong. Dan itu sila kelima Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Halo. Ya, halo. Ya Pak Amin. Ya, sekarang saya bersama dengan para lawyer. Salah satunya Pak, ini Pak dengan Pak siapa? Martin, Lukas. Ini dengan Pak Ikim ya? Iya Pak Ikim. Ya, saya. Pak, apa kabar? Kabar baik Pak. Ya, Anda seharian di sana ya, sudah ketemu Pak Kc atau belum Pak saat ini? Ya, jadi ada kabar buruk nih Pak. Jadi kita hari ini datang ke sini sia-sia sebenarnya, karena dari jam 12 kita menunggu dengan harapan akan dipertemukan ya dengan Pak Kc. Akhirnya last minute kita dapat kabar bahwa ada kebijakan untuk tahanan itu di dalam tahanan titipan untuk isoman. Nah, makanya padahal sebelumnya itu sekitar jam 2 kita tim kuasa hukum sudah dilakukan swab tes antigen. Namun akhirnya last minute kita dapat kabar bahwa hari ini kita belum bisa diizinkan untuk bertemu dengan Pak MKC. Hal ini juga alasannya karena isoman saja Pak? Iya, karena harus isoman dulu. Dan sebenarnya hari ini bukan hanya tim kuasa hukum yang ada di Barreskrim ya, di lantai 15 di divisi siber. Ada juga anak dan istrinya dari Pak Kc. Namun setelah kita sampaikan tetap sama bahwa informasi terakhir ini bahwa tidak bisa dikunjungi karena ada kebijakan isoman. Jadi kalau sampai berapa lama Pak? Isomannya sampai berapa lama itu? Ya seperti biasa ya, berapa hari? Rencananya terakhir sesuai informasi itu bisa dibilang hari Selasa. Tapi kita akan tetap mengunjungi dan juga mencoba untuk bertemu dengan beliau besok, Pak. Ya, oke. Kalau ketemu, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Planning dari tim advokasi ini selanjutnya apa, Pak? Ya, yang pasti yang pertama kita berkomunikasi dan menjalin hubungan dulu ya Pak. Kita akan perkenalkan diri kita, lalu kita akan sampaikan terhadap rencana-rencana yang sudah kami siapkan untuk ke depan menempuh langkah hukum Pak. Jadi kita harus menyampaikan juga kepada Pak Kc nanti. Oke, yang terakhir Pak. Untuk teknisnya seperti apa kita belum bisa share ya Pak Ikim. Baik. Yang terakhir Pak, ada berapa advokat nih Pak yang menggabungkan diri?
Saat ini ada 10 ya Pak yang hadir. 10. Ya. Ya, yang tapi sebelumnya kan dikasih tahu ada 20 Pak ya, tapi yang hadir saat ini 10 Pak. Ya, 10 yang hadir hari ini. Oke. Ya, Dan ini dari utusan dari Rudi Yohanes juga sudah ada ya Pak ya. Maaf, yang dari utusan Rudi Yohanes juga ada ya. Ada. Berapa orang Pak? 2 orang. 2 orang. Oh, baik. Luar biasa. Pak, selamat berjuang. Sampaikan kepada para lawyer ada di belakang sana, ada beberapa ya. Sampaikan salam, kami mendukung dalam doa dan doakan terus supaya Kristoper bersatu. Sekali lagi ini bukan soal salah benarnya, tetapi soal kita minta keadilan, gitu ya Pak ya. Apa pesan Anda? Setuju Pak. Ya, pesan saya yang pasti kita bawa dalam doa, karena segala usaha manusia ujung-ujungnya pasti harus dengan izin dari Sang Pencipta kita, ya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kedagingan kita semata dalam langkah-langkah ini. Baik. Wah, ya kita juga butuh dukungan dari sesama teman-teman. Ya. Maupun Pak, minta maaf, itu mic-nya didekatkan lagi Pak, mic. Oke. Halo? Ya. Oke, ya. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Penutup Pak, penutup pertanyaan saya. Ya. Apa tanggapan Bapak ini, Ko Amin Wijaya ini mendadak mensupport Anda dengan membawakan makan siang? Ya, ini salah satu bukti solidaritas dari teman-teman ya. Kebetulan akibat dari dependingnya pertemuan ini, terus terang kami kecewa, dan sampai dengan jam ini kita belum makan Pak. Karena kita takut tadi kalau misalkan kita sambil turun, tiba-tiba datang Pak Aceh, justru akan jadi kesalahan kita nanti ketika kita istirahat sejenak kan. Makanya kita tadi putuskan sudah nggak apa-apa, anggap aja kita puasa. Jadi dengan kedatangan Pak Amin ini bukti dari solidaritas teman-teman yang ada di tempatnya masing-masing ya, bahwa terhadap pembelaan hukum ini kita tidak sendirian ya, dan kita bergandengan tangan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah peduli. Mari teman-teman, walaupun masih ada yang masih belum bisa dukung dengan materi, tapi kita juga bisa dukung dengan doa. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya ingin berdoa untuk Bapak saat ini juga. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Pak Martin di dalam nama Yesus bersama tim advokat ada 20 dan saat ini hadir 10. Kami minta jamahanmu dalam roh, kami menumpangkan tangan atasnya di dalam nama Yesus. Diberkatilah Tuhan, soal keadilan Indonesia, biarlah ini menjadi ikon dan menjadi reminder, pengingat untuk pemerintah kami bahkan dunia, sehingga dunia semuanya mendukung bahwa kekristenan di Indonesia harus ditolong. Indonesia supremasi hukumnya juga harus ditegakkan di dalam nama Yesus. Amin. Selamat berjuang Pak. Salam untuk semuanya dan selamat makan kesiangan ini ya. Makasih Pak Ikim. Salam untuk teman-teman Askri yang lainnya. Tuhan berkati. Baik, kembali ke Ko Amin. Oh, shalom. Ini para advokat ya, Ko Amin. Halo. Boleh kenalan? Ko Amin. Oh, ini nih muda-muda semua sebuk saudara, dan itu keluarga Pak Kace itu Pak. Itu keluarga Pak Kace itu. Iya, ibu dengan istri dengan anaknya. Iya. Saudara jauh-jauh tidak bisa ketemu juga. Ya, diantar Pak Yusuf Manubulu kalau nggak salah Pak. Ya, Ko Amin, bisakah kita bicara singkat dengan Pak Yusuf Manubulu? Ko Amin. Beliau lagi berbicara dengan lawyer itu. Oh, boleh minta sejenak saja kalau boleh, ya. Atau dengan keluarga Pak Kace kalau boleh. Atau dengan keluarga salah satu Pak Kace. Minta izin aja Pak. Baik. Wah, luar biasa ini, kita ini kayak televisi mainstream ya. Kita ganti Pak. Kalau ini tidak diliput oleh televisi, kita pakai YouTube. Shalom Pak Yusuf Manubulu. Iya. Shalom Pak. Shalom Pak. Perkenalkan saya Heri. Yang biasa dipanggil Pak Jenderal dari IKIM dan ASKRI, Pak, Asosiasi Kristoper Indonesia. Ya, salah satu representasi kami yang lawyer kita yang Martin Simanjuntak tadi. Rupanya Bapak, saya tahu dengan sulit, tidak mudah ya membawa keluarganya Pak
MKC tetapi tidak bisa bertemu, lawyer juga. Apa yang terjadi, Pak? Silakan. Ya, jadi begini, keluarga Maaf, Pak, kita. bolehkah mic-nya didekatkan lagi, Pak? Oke. Jadi bisa dengar nggak nih suara saya? Ya sudah, cukup bagus, Pak. Ya, jadi selamat sore teman-teman ya. Saya Pastor Yusuf Anubulu. Yuk. Kita dari kemarin kita berupaya supaya keluarga dari Pak KC, istri dan anaknya untuk bisa tiba sesegera mungkin di Jakarta dan untuk bisa ketemu Pak KC. Tapi sangat disayangkan ini untuk pertemuan ini ternyata sepertinya dipersulit, ya, karena keterangan dari kemarin bahwa hari ini kita punya akses untuk bertemu. Tetapi setelah kami tiba di sini, ternyata tidak seperti apa yang disampaikan di hari sebelumnya. Terus kemudian dengan ucuk-ucuk tiba-tiba ada keterangan bahwa Pak KC sedang isolasi mandiri selama 7 hari. Saya pikir ini alasan yang sangat tidak proporsional, ya, alasan yang ada kemungkinan dibuat-buat, ya. Karena apa? Karena kalau memang ini konsep atau tatanan yang berlaku di dalam kepolisian, seharusnya ini kan sudah disampaikan dari kemarin. Tapi ini keluarga sudah berjuang keras, di mana mereka dengan susah payah bahkan sampai istilahnya sampai kurang istirahat, hanya mengikuti proses PCR, antigen dan juga persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ya untuk penerbangan hari ini. Tetapi itulah yang terjadi, sangat disayangkan ya. Kami berharap tatanan hukum di dalam negara, khususnya kepolisian, supaya bisa memberikan pelayanan yang berimbang, pelayanan yang pas, supaya setiap warga negara benar-benar bisa mendapatkan hal yang seimbang, artinya semuanya memperoleh hak yang sama. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih Pak Heri dan teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak Yusuf. Salam kemenangan. Amin. Salam kemenangan, kami mendoakan dan mendukung senantiasa. Shalom Pak. Salam kemenangan. Amin Wijaya. Baik. Shalom Pak. Tuhan berkati. Luar biasa Saudara ya. Amin. Kita dukung terus perjuangan untuk Pak MKC. Sekali lagi saya harus ngulang-ngulang terus ini Saudara. Ini bukan soal benar salahnya, tetapi keadilan yang harus ditegakkan. Ini contohnya. Kenapa nggak ngomong kalau sampai di sana nggak bisa ketemu, insoman dulu dan seterusnya? Kenapa udah ditungguin seharian? Lawyer itu sampai belum makan siang, itu lemas Saudara. Betul. Ya itu kayaknya sepele ya. Lawyer yang ditunjuk ini sudah dari pagi mereka ini. Itu dia dan Pak. Ternyata ini kita di ruang Barreskrim itu sudah sampai 5 jam lebih, tapi ternyata juga tidak ada keterangan dan ada 1-2 informasi yang artinya tidak akurat, sehingga kami menunggu terus dan terakhir yaitu isoman 7 hari. Padahal tadinya bilang tunggu sebentar lagi apalah, lagi makan atau mungkin lagi dalam perjalanan atau bagaimana, tapi ternyata semua itu keterangan-keterangan yang kalau saya melihat sih itu keterangan yang dicari-cari ya, alasan yang dibuat-buat. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman yang ya. Baik, minta waktu Pak, tidak lama. Yes. Apa tanggapan Bapak dengan begitu cepatnya, tanpa tabayun, tanpa dipanggil dulu, tiba-tiba langsung ditangkap dengan diduga penistaan dan seterusnya, langsung dibawa ke Barreskrim, dibandingkan dengan UAS, dibandingkan dengan Yahya Waloni yang laporan-laporan kita begitu aja. Apa tanggapan Bapak? Kalau saya bilang sih ini cacat hukum ya. Cacat hukum. Ini cacat hukum ya. Karena apa? Karena seharusnya proses kerja dari hukum yang berlaku di Indonesia, seharusnya kan ada surat pemanggilan dulu. Harusnya ada surat pemanggilan dulu. Ini tidak ada surat pemanggilan, tiba-tiba langsung keluar perintah untuk penangkapan. Ya, ini sangat disayangkan. Ini jadi hukum ini berjalan bukan berdasarkan hukum itu sendiri, tapi berdasarkan hukum masyarakat. Hukum kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini apakah negara ini harus terus dengan konsep yang seperti ini? Kapan negara kita mau maju? Kita ini semua mencintai Indonesia. Kita ini negara yang plural. Ya, seharusnya
hukum itu yang terdepan, hukum itu yang menjadi panglima. Jadi semua warga punya hak yang sama. Kalau model seperti ini tidak punya hak yang sama. Ini kelompok Kristen minoritas dengan begitu mudah sesuai dengan hukum yang mereka keluarkan. Artinya hukum yang mereka keluarkan ini adalah tangkap Pak Aceh gitu loh. Ini sangat tidak benar ini kalau menurut saya ya, dan ini menurut saya adalah sesuatu perlakuan yang cacat hukum. Seharusnya lah diberikan pemanggilan dulu ya untuk sebagai saksi dulu. Kalau memang artinya polisi memanggil dan tidak diindahkan oleh Pak Aceh, nah baru ya disampaikan ke media publik dulu supaya semua publik tahu bahwa polisi akan melakukan penangkapan karena yang bersangkutan dianggap tidak kooperatif. Artinya tidak berlaku sebagai warga negara yang baik. Gitu loh. Kalau Pak Aceh, saya ingin katakan Pak Aceh itu tidak pernah takut untuk diperiksa polisi, malah dia senang ya supaya dia bisa memberikan penjelasan yang pas di kepolisian. Cuman yang dia alami selama ini, Pak Aceh ini mengalami 6 kali pengejaran dari kelompok-kelompok mayoritas ya, dan dia mau dianiaya, bahkan mungkin ada tujuan-tujuan untuk mau dibunuh gitu. Nah inilah yang membuat Pak Aceh selalu menghindar lari, tetapi ada kemungkinan kalau dilihat dari berita yang ada seolah-olah Pak Aceh melarikan diri. Pak Aceh itu tidak pernah melarikan diri gitu loh. Pak Aceh tidak pernah melarikan diri, teman-teman. Ya, Pak Aceh justru malah dia hanya ingin supaya dia aman. Ya, artinya dari pengajaran massa itu yang dia hindari gitu loh. Tapi kalau artinya dia diperhadapkan kepada kepolisian, dia sangat senang. Artinya dia bisa memberikan penjelasan, bahkan ke pengadilan pun dia sangat siap untuk memberikan pembelaan. Dia akan memberikan keterangan-keterangan dari dasar-dasar apa yang dia sampaikan. Makanya tadi saya sudah sampaikan di dalam konferensi dengan TV One, saya sudah katakan tadi bahwa Pak Aceh artinya adalah orang yang tidak bersalah. Itu. Artinya dia berdialog bukan dengan ruang atau dengan tujuan menista. Kalau dia tujuan menista, maka itu ya dia melakukan itu secara pribadi atau monolog. Tapi dia berdialog, dia buka link dan dipersilakan kepada semua teman-teman yang dari agama manapun, khususnya Muslim, silakan masuk. Kalau memang keterangan yang diberikan Pak Aceh itu salah, silakan dibantah. Karena dia menyampaikan kan berdasarkan dalil, ya. Tapi ternyata kan walaupun dengan cara seperti itu, tetap saja dinyatakan sebagai orang yang bersalah, orang yang tidak benar, orang yang menista gitu. Oke, mungkin itu saja ya. Maaf Pak, satu pertanyaan saya Pak, satu lagi Pak. Apa tanggapan Bapak? Seringkali kalau ada kejadian begini, ini jelas sudah tidak, ini bicara dalil harusnya dengan dalil, tapi kan dalil dengan otot kan saat ini. Seringkali berkata gini, bahkan pemimpin MUI sendiri, wakil ketua MUI sendiri mengatakan begini, ini polisi harus tindak, tangkap dan lain sebagainya, kalau tidak jangan heran terjadi perpecahan dan seterusnya, silahkan pilih. Itu saya ada data rekamannya. Kok selalu bilang begini Pak ya, seolah-olah nanti kalau ada Kristus bergerak mengesampingkan hukum, kok seolah-olah itu sesuatu yang biasa. Apa tanggapan Bapak? Ya, kalau menurut saya sih itu bahasa yang diperhalus. Ya, bahasa itu sebetulnya bahasa ancaman, cuman dibungkus dengan kata-kata yang soft. Normatif. Artinya kami berharap kepolisian segera menangkap Pak Aceh. Jika dikhawatirkan, jika tidak dikhawatirkan. Nah, ini kan kalau saya bilang sih secara pribadi saya, ini bahasa berupa ancaman. Kalau polisi tidak tangkap, maka akan ada hal-hal yang akan dikerjakan oleh umat itu ya. Seharusnya tidak seperti itu. Kalau kita sebagai tokoh, sebagai orang-orang yang berdiri di depan, sebagai orang-orang yang mengayomi banyak orang, seharusnya memberikan penjelasan kepada umat yang kita pimpin bahwa kita melakukan tindakan-tindakan anarkis,
melakukan penghakiman massa atau itu tidak benar. Itu yang benar kalau sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau bahasanya jika polisi tidak segera menangkap, dikhawatirkan. Jadi seolah-olah polisi harus kerjakan sesuai dengan pemikiran kami. Kalau kamu tidak kerjakan sesuai pikiran kami, maka nanti akan ada reaksi umat. Itu kan tidak benar. Seharusnya umatnya itu ditenangkan bahwa apa yang disampaikan Pak Kacé ini tinggal perlu ditabayun, diklarifikasi, atau diajar dialog, atau kan diberikan ruang untuk menjawab. Kan Pak Kacé tidak pernah live monolog. Dia buka ruang, silakan masuk gitu. Silakan kita berdiskusi. Makanya Pak Kacé kan bilang, kalau seandainya ada ayat di dalam Al-Quran, misalnya Muhammad bisa menyelamatkan, dia akan balik ke Islam. Itu kan pernyataan beliau. Nah, silakan ditanggapi. Kalau memang ada ayat-ayatnya, ditampilkan, dikemukakan. Jadi saya pikir marilah kita menjadi dewasa ya di dalam menyampaikan hal-hal yang mungkin kita anggap selama ini sesuatu yang tertutup. Biarlah kita menjadi dewasa, kita diskusikan, kita sampaikan gitu. Baik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya Pak. Yusuf Manubulu, doa kami menyertai kami. Saya dari IKIM, Iman Kristen Indonesia, dan ASKRI, Asosiasi Kristen Indonesia, mendukung dalam doa, dan terus kita akan reportase selalu senantiasa perkembangannya Pak. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Kita akan reportase dengan clear dan clean ya saudara. Jadi Anda bisa nonton. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih. Baik. Kembali ke Amin Wijaya. Ya, baik. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Saudara, ini menjadi ide yang menarik supaya kita berimbang. Kalau saudara nonton video TV mainstream juga, ada juga televisi yang tidak seimbang. Kalau kita akan ngomong apa adanya. Jadi seperti itu, ikuti terus ya bersama tim ASKRI, dan saat ini ada 8 channel. Nanti kita akan setting sebanyaknya channel untuk bergabung. Tuhan memberkati. Baik, kita sebelum ke closing statement, saya minta singkat saja. Ini luar biasa. Saya baru saja membaca, awalnya dengar, tetapi ini ternyata benar ya. Ustadz Abu Janda, semuanya kenal kan? Ini Abu Janda luar biasa. Ini moderat, dan ini saya rasa yang berpikir nasionalis ya, saya rasa. Dan saya rasa ini pemikiran waras, kata Pavel 88. Ini beliau mengatakan, bandingkan dengan MKC, Abu Janda mengatakan Yahya Waloni itu lebih biadab. Ingat, Yahya Waloni lebih biadab. Itu bukan saya yang ngomong, ya, tetapi Abu Janda mengatakan Yahya Waloni lebih biadab, gitu ya. Ini beliau mengatakan. Jadi Muhammad Kece udah langsung ditangkap ya, tanpa tabayun dan lain sebagainya. Nah, langsung saja ke sini. Sebenarnya sebenarnya Yahya Waloni jauh lebih biadab dibandingkan Muhammad Kece. Sudah waktunya ditertibkan juga oleh aparat penegak hukum, kata Abu Janda dari Instagramnya ya, tertanggal 26 Agustus hari ini, saudara. Nah, dalam hal ini kemarin ya, Abu Janda meminta keadilan supaya penceramah agama yang menghina ajaran agama lain juga ditindak dong. Kalau tidak, artinya hukum Indonesia cacat. Dan benar, tadi Pastor Yusuf Manubulu juga mengatakan hal yang sama ya. Dia mengatakan andai UAS dan Yahya Waloni itu beragama non-muslim, pasti sudah ditindak. Tidak lama-lama itu. Ya, itu tidak lama-lama. Oke, itu saja tambahannya. Sekedar referensi, saat ini kita langsung kepada closing statement, mohon singkat. Silakan Pak Pergaulan Sijabat, silakan. Iya Pak, ya saran sedikit dari saya bahwa kita tahu Pak Kacé sekarang tuh artinya itu katanya isoman 7 hari ya. Paling tidak ya bagaimana caranya terobosan-terobosan baru supaya bisa bicara dengan Pak Kacé atau dengan cara apapun supaya dia itu ada pemberitahuan bahwa di belakang kita hadir supaya dia tuh penguatan hati bagi Pak Kacé-nya. Itu aja saya rasa Pak Ikim. Oke, baik, terima kasih Pak. Pak Jaya Inspiration, Pak Jaya Inspirasi, silakan. Oke. Jadi jelas ya Pak ya. Berita-berita yang kita dengar selama ini di media sosial bahwa Muhammad Kacé itu ditangkap di tempat persembunyiannya
katanya demikian. Tapi Pak Yusuf Manubulu mengatakan bahwa bukan dia melarikan diri karena dia takut ditangkap, tetapi karena ada oknum-oknum tertentu yang ingin mencari dia untuk melakukan tindakan barbar begitu secara pribadi. Jadi ini yang perlu juga kita luruskan kepada teman-teman semua. Jadi bukan melarikan diri, tidak mau diproses, tetapi ya itu tadi masalah ada orang-orang yang mencari, dan itu bukan ketakutan Pak Muhammad Khatib bukan karena dia ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi orang-orang ini mereka akan melakukan tindakan hukum menurut mereka sendiri. Jadi itu yang perlu kita luruskan juga. Berita-berita di luar sana kan karena Muhammad Khatib takut, jadi dia ditangkap di tempat persembunyiannya. Nah, jadi harus seimbang pemberitaannya. Jadi ini juga adalah tempat di mana kita menyampaikan suatu informasi yang benar. Nanti kalau bisa apa yang terjadi di Bareskrim Polri kita siarkan bersama-sama di channel Askri, member-member Askri. Ya, begitu Pak Jenderal, mohon izin. Shalom. Silakan. Pak Lawyer Aritonang mungkin ada mau bicara. Oke, silakan. Videonya di open, Pak. Oke, sebentar ya. Ya, baik. Ini Aritonang ya. Mau disampaikan apa? Oke, ini langsung dari Bareskrim. Shalom Pak Aritonang. Salam Bapak. Baik. Bagaimana Pak perjuangan Anda bersama tim advokasi untuk MKC? Oke, ini live ya? Ya, live Pak, live. Saya perkenalkan dulu, saya Heri dari Askri dan IKIM Pak. IKIM Iman Kristen Indonesia Menjawab, dan juga Askri Asosiasi Christopher Indonesia, dan saat ini kita di live 8 channel Pak. Nanti kita akan set lagi perkembangannya dengan banyak channel lagi. Silakan Pak. Ya, bagaimana apa yang Bapak lakukan? Harus tutup. Oh, enggak apa-apa. Mic-nya didekatkan aja Pak, dipegang. Mic-nya didekatkan aja. Oh, gitu. Ya. Oke, silakan Pak. Ya, sorry tadi dengan Bapak siapa Pak? Saya Heri Pak, Heri. Ya, jadi gini Pak Heri, ini kunjungan kami yang kedua ke Bareskrim Mabes Polri. Pertama kemarin saya sudah temui penyidiknya, dalam arti kami coba berkoordinasi dan juga negosiasi untuk menemui Pak Khatib langsung. Namun hari pertama itu kami memang kesulitan dalam hal menyiapkan surat kuasa. Nah, apa yang dijanjikan oleh pihak penyidik bahwa untuk menemui Pak Khatib formalnya adalah surat kuasa itu harus dipastikan, oke? Dan setelah itu kita penuhi hari ini, ternyata ada perubahan dari pihak penyidik bahwa hari ini Pak Khatib tetap masih belum bisa ditemui karena alasan isolasi ya. Seperti itu. Dan hari ini kita juga kedatangan istri dari Pak Khatib beserta anaknya dan rombongan. Dalam posisi kelelahan fisik, kami sudah sampaikan juga dalam posisi kurang sehat juga. Jadi tetap aja hal itu pun tidak bisa direstui oleh pihak penyidik untuk mempertemukan pihak keluarga dengan Pak Khatib. Sementara itu yang bisa sampaikan Pak. Baik Pak, apa harapan Bapak nih bersama tim saat ini? Tentu kami mendoakannya Pak. Ya, kalau harapan kami ya besar ya, Pak Khatib bisa bebas. Karena kenapa? Dalam hal berdiskusi dari sisi teologi dan melakukan pengkajian teologi itu mestinya tidak perlu dilakukan proses pidana. Nah, ini yang kita patut sayangkan. Nah, kita coba berusaha untuk terus memenuhi pihak penyidik untuk bisa memberikan bantuan penjelasan advokasi kepada pihak penyidik untuk menambahkan bahwa hal-hal yang dilakukan Pak Aceh itu tidak bisa diproses hukum. Nah, itu ada dasar saya juga Pak ya? Ada dasar hukumnya Pak ya? Ya kalau ini kan sifatnya subjektif Pak. Menurut polisi mungkin versinya seperti itu, menurut kami versinya seperti itu. Nanti biar
kita melengkapi sisi penjelasan di BAP-nya Pak KC. Gitu. Baik. Nah, kami perlu tambahkan juga informasi penting buat Bapak dan Ibu sekalian. Pak KC dalam hal ini belum menandatangani berita acara pemeriksaan dengan alasan tidak didampingi kuasa hukum dari awal. Betul. Nah, itu yang saya terima dari pihak penyidik. Nah, Pak KC berharap adanya pendampingan dari pihak kuasa hukum, namun pada hari ini kami kesulitan untuk menjumpai beliau. Nah, walaupun ada alasan-alasan yang disampaikan oleh beliau untuk hari ini tapi kami akan upayakan untuk besok kami coba mengunjungi Mabes Polri lagi. Dan terus kedua, langkah-langkah berikutnya adalah kami akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Alasan kami adalah bahwa Pak KC ternyata punya penyakit gula yang pernah diukur itu tinggi gula darahnya itu 300-an. Dan itu kan sebenarnya cukup berisiko gitu loh. Dan kalau sudah ada penyakit khusus yang dialami Pak KC, otomatis kan dari sisi perawatan, dari sisi makanan itu kan tentu perlu perawatan khusus. Nah, itu dasar kami nanti untuk bisa dikabulkan permohonan penangguhannya, dan kami berharap ada semacam restu dari Pak Kapolri dan juga ada perhatian dari Pak Jokowi agar masalah Pak KC ini jangan disikapi dari sisi hukum pidananya gitu loh. Perlu ada dibangun dialog kalau perlu, itu menurut kami ya. Dialog antara para ulama dan juga Pak KC. Pak KC kan latar belakangnya dari pihak agama seberang, dan dia coba tertarik untuk melakukan kajian-kajian yang bisa saling bertukar pikiran gitu loh. Kalau perlu, kami sih berharap Pak KC bisa berdialog dengan Pak Yaya Walohni gitu loh. Sehingga jika terjadi gesekan-gesekan yang sangat kuat, ini kesempatan yang baik, momentum yang pas untuk bisa dipertemukan dua pihak, sehingga lebih baik kita mendamaikan daripada kita proses yang menguras banyak waktu, tenaga, pikiran. Dan itu juga bisa suasana jadi lebih kondusif gitu Pak, daripada dipasangkan kehendak untuk melakukan tindakan hukum terhadap Pak KC dan juga kepada mungkin Pak Yaya Walohni. Sementara itu Pak. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Terima kasih Pak. Kembali ke Saudara Amin Wijaya. Berkati selamat berjuang. Salam. Kami terus berdoa untuk Bapak dan tim. Pak Amin Wijaya, terima kasih untuk perjuangannya. Terima kasih luar biasa. Pak Martin, luar biasa. Pak Heri Kim, Pak Jenderal. Terus berjuang. Apakah ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak sebelum kita yang tadi itu bagian dari salah satu tim pembela penasihat hukum Pak KC ya, dari sekian banyak yang ada tadi Pak Aritonang ya. Jadi antusias dari teman-teman yang memiliki talenta ya dalam hal ini sebagai pembela hukum sangat banyak Pak. Ini satu alma mater saya saja sangat banyak sekali yang ingin bergabung, cuman masih saya tahan. Lalu dukungan dari Singapura ya, yang Pak Ikim juga sampaikan. Ya, itu Pak, member Ikim yang menelpon langsung ingin ambil bagian Pak. Ya, silakan. Ya, intinya kan berarti tingkat kepedulian dan solidaritas kita ini makin hari makin bagus. Nah, ini yang harus kita gunakan momentum ini agar kita itu harus saling menghargai dan saling membutuhkan. Jadi, ayolah kita kesampingkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya bukan yang terlalu penting ya, bukan masalah keselamatan. Kita kesampingkan lah ego-ego doktrinal kita ini. Ayo kita orang Kristen bersatu, Katolik,
dan juga agama-agama lain. Kita bersatu, bergandengan tangan agar kita semua bisa ke depan bisa lebih eksis di negara kita. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Martin. Jangan lupa makan, cuci tangan dulu. Sukses selalu. Cuci tangan, Siap. pakai masker. Siap. Jangan lupa makan pakai masker ya Pak. Pak Jenderal bisa aja nih Pak Jenderal. Salam untuk teman-teman yang lain ya Pak. Dan baik, juga rekan-rekan yang menonton dan sedang ada di live chat. Doakan kami ya. Terima kasih. Siap. Terus semangat, tetap bersuka cita ya. Tuhan berkati Pak. Oke, sebagai closing statement terakhir yaitu closing statement terakhir Pak Kanur, silakan. Ya, dari saya nampaknya di media saya lihat ada ketidakseimbangan dalam berita ya. Ada banyak informasi yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Misalnya ada yang mengatakan Pak Kace lari lah dan lain sebagainya. Kita tidak tahu kebenarannya seperti apa, dan ke depan juga barangkali ya informasi-informasi yang disampaikan juga itu banyak yang nanti sifatnya tidak objektif. Oleh karena itu saya berharap Askri ini bisa menjadi media untuk penyeimbang informasi ya. Apalagi untuk berita ini nampaknya juga media mainstream kita belum meliputnya juga, hanya TV One untuk saat ini ya. Saya tidak tahu media televisi kita yang lain. Maka untuk keseimbangan dan objektivitas dari pemberitaan, saya berharap channel-channel Kristubar bisa menayangkan ini secara live, dan ada tim kita yang ditempatkan di tempat kejadian untuk bisa meliput segala sesuatunya di sana sehingga rakyat Indonesia bisa melihat, dan ini bisa menjadi momen rakyat Indonesia melihat penegakan hukum di Indonesia ini apakah ditegakkan dengan adil dan benar tanpa tebang pilih, ataukah masih ada tindakan-tindakan sebagaimana yang saya katakan tadi yang berpotensi menimbulkan terjadinya dikotomi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini antara mayoritas dan minoritas. Ini yang harus kita hilangkan. Tidak ada yang kecil. Kita semua sama di bangsa dan negara ini. Kita adalah orang-orang merdeka. Kita adalah anak cucu yang mewarisi bangsa dan negara, Ibu Pertiwi, tempat rumah kita bersama. Salam NKRI dari saya. Tuhan memberkati, luar biasa saudara. Ini reportase dadakan dan ini menjadi ide, kita akan membuat reportase sebagai penyeimbang yang benar-benar objektif di lapangan ya. Ini luar biasa. Ini menembus luar biasa hari ini sampai 7.800 sekian, mendekati 10.000 viewer yang siaran live ini. Ikuti bersama terus bersama kami. Terima kasih Amin Wijaya yang ada di lapangan. Perjuangan Anda tidak sia-sia. Beliau membawa makanan nasi Padang ya dengan dadakan yang luar biasa ke sana, dan ternyata tidak bisa diremehkan saudara. Tidak ada yang kecil. Ayo saudara dukung ya. Dukung tim advokasi Muhammad Kece, tidak ada yang kecil ya. Sekali lagi bukan soal benar salahnya, pertama itu singkirkan dulu, tetapi soal keadilan. Dan rupanya tim dari pagi baru saat ini sempat makan. Karena apa? Demi apa? Kalau sampai mereka makan ternyata dipanggil, wah itu mereka bisa salah. Dan ternyata kita doakan ya tim Bareskrim dan semuanya supaya adil, dalam bahasa Jawanya itu tidak mencela-mencele, ngomong yang jelas supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Keadilan ditegakkan. Saudara, saya Heri Christian untuk IKIM Iman Kristen Indonesia menjawab Softway is the best way. Bersama rekan-rekan hari ini 8 channel, jangan lupa channel-channel yang lain boleh re-upload, dan akan saya segera informasi untuk siaran-siaran selanjutnya bersama Askri, Asosiasi Kristuber Indonesia. Satu iman, satu tujuan. Tuhan viralkan dan viralkan. Tolong like, tolong subscribe channel Kristuber media sosial. Ya, siap. Sekali lagi bukan soal namanya popularitas kami, tetapi kebenaran ini harus ditegakkan. Tuhan memberkati. Amin.